Mahano Suregu ga Motokano Datta. Ya kali ini gue bakal kasih gambaran gimana sih menurut gue nonton ini anime gambarannya, sama gue bakal kasih tahu perbedaan antara anime sama light novel ya. Gue bakal coba ngebandingin secara gambaran keseluruhannya aja. Gue nggak bakal ngejelasin secara detail juga, karena kalau jelasin secara detail lagi bakal kepanjangan. Kalian bisa nonton aja itu video penjelasan gue yang udah ada di channel gue tentang light novelnya, cuma volume 1 aja sih gue bacanya. Ya tapi kurang lebih ya udah bakal dapet lah gambaran ini inti ceritanya anime Mahano Suregu ga Motokano Datta. Itu intinya kayak gimana ceritanya. Kurang lebih udah bisa nangkep dari satu volume itu. Sama kita masuk ke bagian opening endingnya. Ini ada dari Denepto Suika sama Futari Pinocchio. Nah ini Futari Pinocchio ini endingnya udah bener-bener cakep ya, ngepas bener. Ya makanya gua kasih rating 100. Ini opening endingnya ya bagus aja menurut gua, kayak emang cocok gitu sama ini anime ceritanya. Yang bikin bagus cocok ini ya dari opening endingnya ini kayak emang ngepas banget gitu buat ceritanya. Makanya gua kasih rating 100 buat opening sama endingnya. Apalagi Futari Pinocchio ya, itu bagian endingnya ada dari si Yume, dia kayak bikin teater boneka gitu, mainin kan disinkron banget sama lagunya, liriknya gitu. Jadi kelihatan menarik aja gitu endingnya. Terus bagian artnya ini ya nggak ada komplain sih, ya rata-rata 70. Mungkin dari sebagian dari kalian nonton itu cuma buat fokus buat nonton gambar artnya doang. Kalau gue sih nonton ya secara keseluruhan, mau dari art, story, semuanya. Ya terutama sih yang penting buat gue ya storynya. Kalau secara grafik doang bagus ya nggak ada storynya, ya nggak ada bobotnya gitu ceritanya. Ya kurang seru aja buat gue. Jadi ya dari art sama story ya harus kurang lebih sebanding gitu. Dari sisi artnya gue kasih nilai ya 70. Ya oke aja sih, lumayan di atas rata-rata sedikit gitu. Ya nggak ada komplain dari sisi artnya, gambar animasinya. Dari sisi story, nah ini agak sedikit minus sih menurut gue. Agak kurang aja dibanding dengan light novel yang gue baca gambarannya. Dari sisi detail sama flashback ya, kalau di light novel ini ada detail sama flashbacknya itu dibarengin sama cerita yang sekarang gitu, sealurnya sebanding gitu. Misal di awal itu selalu ada kayak semacam flashback kayak gitu, diceritain yang nyambung sama ceritanya yang sekarang gitu, jadi sebanding gitu. Contohnya pas si Yume lagi demam itu ada ceritanya flashbacknya dulu sebelumnya. Jadi semuanya kayak emang ada jadi satu kesatuan di awal flashback, terus di bagian selanjutnya ada cerita yang sekarang pas si Yume sama Mizuto udah jadi satu keluarga gitu. Flashbacknya ini kan ceritanya pas masa lalu mereka pas masih SMP, masih pacaran gitu sebelum mereka putus. Itu flashbacknya ceritanya dari sana. Jadi semuanya kayak emang sebanding gitu gambarannya, kayak dikasih lihat perbandingannya di antara mereka dulu pas masih pacaran pas SMP sama sekarang gitu. Jadi kelihatan kontrasnya gitu. Sedangkan di anime ini flashbacknya itu kayak dikecilin gitu, nggak terlalu banyak dijelasin, cuma dikasih gambaran secara sekilas aja. Flashbacknya dulu ini kayak begini, kurang lebih kayak gitu. Nggak begitu dibanyakin flashbacknya. Sedangkan kalau di light novel itu ya sebanding gitu flashback sama cerita zaman sekarangnya. Pas si Yume sama Mizuto udah jadi satu keluarga. Cuma kalau di anime ya jadi sedikit aja gitu, nggak enak. Jadi ceritanya berasa cepat gitu karena flashbacknya ini sedikit di anime. Padahal itu flashbacknya itu nggak boleh dihilangin sih menurut gua. Harus dijelasin juga semuanya. Sama detailnya juga, ini ada berapa yang dikurangin gitu, di cut, diganti, ada juga yang dihilangin. Nah itu karena detail kecil yang di cut ini, itu detailnya ini yang bikin ceritanya itu jadi berasa bagus di anime ini. Karena nggak detail kecilnya ini dihilangin, di cut, diganti, itu jadi ceritanya ini jadi kelihatan gimana gitu, terlalu ringan gitu, nggak ada deepnya banget, nggak terlalu berasa kayak light novel. Light novel ini ceritanya jauh lebih berasa lebih bagus. Di antara hubungan si Mizuto sama si Yume itu lebih berasa gitu. Sifat tiap karakternya juga lebih nonjol di light novel. Sedangkan di anime ini ya jadi kayak biasa aja gitu, nggak ada rasanya gitu. Dan itu pengaruh juga ke karakternya, ke semua karakter di animenya. Jadi kelihatan terlalu ringan gitu karakter di animenya, kayak nggak ada bobotnya terlalu dalam gitu, biasa-biasa aja. Sedangkan kalau di light novel kan kayak tadi udah gue jelasin, lebih
berasa gitu karakter ini kenapa dia begitu, semua lebih deep gitu di light novel ini ceritanya. Apalagi hubungan si Mizuto sama si Yume itu kelihatan banget di light novel. Jadi gua saranin buat kalian baca light novelnya. Kalau bisa baca raw-nya, jangan baca translatannya. Kadang baca translatan itu apalagi bukan translatan official ya, itu ya ngaco aja gitu, kurang akurat. Gua sih bacanya light novelnya yang raw ya, bahasa Jepang langsung, bukan hasil translatan. Jadi gua kurang lebih bisa dapat gambaran ya secara pure murni gambaran light novelnya itu kayak gimana gitu. Sedangkan yang baca hasil translatan mungkin aja bisa beda sedikit gitu, karena kan hasil produksi translatan mau gak mau diolah lagi gitu kan, jadi sesuatu yang cocok di bahasa Indonesia. Jadi bisa aja berubah sedikit gambarannya. Sedangkan kalau kalian baca langsung di bahasa Jepang itu pure murni kita ngebaca pemikiran dari si penulisnya gitu, dia pengen nyampein apa. Jadi bobotnya di light novel itu jauh lebih bagus gitu, lebih berasa. Dengan di animenya ini ya terlalu ringan gitu, biasa aja ceritanya. Jadi ya gua saranin buat kalian ya baca light novelnya lagi gitu. Kalau bisa ya di raw aja bahasa Jepang langsung, kalau kalian yang bisa bahasa Jepang. Sebenarnya nggak bisa bahasa Jepang juga buat belajar bahasa Jepang dari light novel juga bisa sih kayak gua. Gua kan belajar bahasa Jepang dari light novel semua. Sama karakter favorit gua. Ini nggak beda sama light novel ya. Di animenya juga dimana si Minami Akatsuki ini ya kelihatannya mungkin kalau di anime ini dijelasin karakternya kayak gimana gitu di anime si Minami Akatsuki ini. Sebenarnya si Minami Akatsuki ini kan tipenya kayak proaktif gitu, lebih suka ngelayanin orang gitu kan. Terutama kan si Minami Akatsuki ini kan dulu dia pernah pacaran sama si Kawanami kan, dan si Kawanaminya ini sampai kecapean gitu karena terlalu overpower si Minami Akatsuki ini. Terus si Kawanami ini jadi kayak masuk rumah sakit gitu kan, kecapean karena si Minami Akatsuki ini terlalu proaktif gitu. Kenapa gue sukanya sama Minami Akatsuki? Nah, coba aja kalian bayangin gitu, punya pacar yang emang proaktif gitu, bisa kasih apa-apa buat kalian. Misal kalau kalian mau apa gitu, terus disediain sama pacar kalian, terus mau apa-apa, jadi kalian nggak usah ngapa-ngapain, semua yang ngelayanin kalian itu pacar kalian gitu, si Minami Akatsuki. Kurang lebih gambarannya kayak gitu si Minami Akatsuki. Jadi kalian nggak perlu apa-apa, kalian minta apa aja pasti dikasih gitu, dilayanin sama si Minami Akatsuki. Mau apa-apa dibantu, selalu ada si Minami Akatsuki buat kalian kayak gitu. Ya itu jadi kayak pacar secara idaman banget kan gitu. Tapi sebenarnya justru itu jadi daya tarik yang pas buat sebagai pacar gitu si Minami Akatsuki ini. Cocok banget gitu menurut gua. Nah, coba ya kalian bayangin, kalian nggak perlu ngapa-ngapain, terus yang ngelayanin kalian semuanya pacar kalian. Kalian mau apa semua dibeliin, dikasih semua. Kalian kamar kalian dibersihin sama Minami Akatsuki gitu. Jadi kalian nggak perlu ngapa-ngapain, udah nyantai aja gitu seumur hidup. Ada si Minami Akatsuki yang ngelayanin kalian. Enak bener kan? Makanya karakter favorit gue pilihnya si Minami Akatsuki. Emang si Yume ini kelihatan kayak, mungkin ada dari kalian yang bilang si Yume ini kayak anime sebelah, itu namanya apa? Gue lupa. Anime sebelah pokoknya karakternya namanya apa gue lupa. Dan masuk ke bagian kesimpulan nilai keseluruhan. Sebagai adaptasi anime ya gue kasih nilai ya 4/5 sih, nggak bagus banget sih sebagai adaptasi. Ya bisa dibilang sih juga adaptasi itu kan emang bukan adaptasi sepenuhnya, udah kayak diubah juga jalan ceritanya yang cocok banget buat sebagai adaptasi. Jadi nggak seluruhnya emang bisa ngepas sebagai adaptasi gitu dari light novel. Ya gue kasih 4/5 lah sebagai nilai adaptasi dari light novel. Keakuratannya dibanding light novel gitu. Sedangkan nilai keseluruhan sebagai anime only, misalnya bukan sebagai adaptasi dari light novel, cuma original gitu dari anime, itu mungkin nilai gue bisa lebih tinggi sedikit gitu, jadi 75. Kurang lebih gitu pendapat gue mengenai ini anime. Gimana menurut kalian ini anime Mamoha no Surego ga Motoka no Datta? Menurut kalian ini animenya gimana? Ya emang sih kita nggak bisa nilai dari 4 episode aja, tapi dari 4 episode ini kita udah kelihatan cara konsisten adaptasinya, ini patternnya modelnya kayak gimana. Jadi gue bisa langsung kasih nilai aja tanggapan gue ini anime kayak gimana ke depannya. Jadi ya malam ini kan muncul episode 4 ya, udah keluar. Ya
minggu depan episode 5 itu jadi episode terakhir buat light novel volume 1. Diselipin volume 2-nya sedikit gitu awalannya. Ya gimana menurut kalian ini anime? Silahkan coret-coret aja di kolom komentar mengenai ini anime. Kita sharing aja. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai terakhir ini video. Jangan lupa di subscribe. Sayonara.